Hadirin rahimakumullah, ya, pada malam ini masih meneruskan tentang kisahnya Hatim bin Asom dengan gurunya yaitu Syakik al-Balkhi. Beliau telah berguru kepada beliau selama 30 tahun. Pas itu ngomong gurunya itu, "Hai Hatim, kamu udah nyantri ke saya 30 tahun, apa yang kamu dapatkan?" Kata Hatim, "Ya guru, saya tidak dapat banyak, cuma 7 ilmu saja, 8 ilmu saja." Aduh, kata gurunya itu, betapa saya sia-sia mengajar kamu selama 30 tahun, kok kamu cuma dapatkan 8 mas, 8 masalah saja. Tapi saya pengen tahu mana 8 masalah tadi. Akhirnya ya disebutkanlah 8 masalah tadi. Yang kalau secara cepatnya pertama, yang awal mana? Yang pertama, mana 8 masalah itu secara kesimpulannya. Pertama, saya melihat semua makhluk itu punya kekasih. Dan kekasih itu pasti akan meninggalkan mereka sewaktu di kuburannya. Maka saya akan selalu berusaha untuk mencari kekasih yang akan setia sewaktu saya masuk di kuburan itu. Ternyata saya temukan kekasih yang akan setia masuk ke kuburan adalah amal soleh. Akhirnya saya akan berusaha menjadikan kekasih saya itu amal soleh saja. Terus yang kedua apa? Yang kedua, bahwa saya melihat firman Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan saya yakini bahwa ayat itu benar. Maka saya akan berusaha untuk mujahadatun nafsi dan saya akan selalu taat kepada Allah. Saya akan selalu menawan hawa nafsu saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat bahwa masing-masing itu punya nilai, punya kadar yang dia akan berusaha untuk dijaga. Tapi saya melihat sesuatu yang di sisi Allah itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka saya akan selalu berusaha mencari sesuatu yang ada di sisi Allah saja, sebab itu lebih baik dan lebih kekal. Yang keempat, saya melihat bahwa manusia itu ada yang kembali kepada melihat kemuliaannya untuk dengan hartanya, ada kemuliaan dengan kepangkatannya, kepada nasabnya atau apanya. Tapi saya melihat bahwa ternyata kemuliaan yang hakiki hanya dengan ketakwaan. Maka saya kejar kemuliaan diri ini dengan ketakwaan saja. Yang kelima, saya melihat bahwa manusia saling menghujat, saling melecehkan, saling mencemooh satu sama lain, dan itu semua dikarenakan kehasudan. Sedangkan yang namanya rezeki udah dibagi oleh Allah, maka saya tinggalkan yang namanya sifat hasud itu, dan saya pasrahkan semua rezeki di sisi Allah. Maka saya tidak ada permusuhan dengan sesama makhluk. Itu yang kelima. Yang keenam, saya melihat satu sama lain itu ada saling membunuh, ada saling berperang. Ternyata yang disuruh oleh Allah hanya kita berperang itu hanya kepada musuh yang nyata, yang benar-benar, yaitu setan. Maka dalam hidup ini saya tidak pernah mengambil musuh selain setan. Dan yang ketujuh saya melihat makhluk itu mereka berusaha mencari dunia yang sifatnya rendah hina. Bahkan ada yang sampai dia untuk mencari dunia dengan dia siap menghinakan dirinya demi masalah dunia, dan sampai dia berani menghalalkan hal-hal yang masuk kepada hal-hal yang diharamkan. Sedangkan firman Allah jelas, wa ma min dabbah, wa ma min dabbat illa Allahu rizquha. Maka karena melihat kenyataan seperti itu bahwa rezeki udah ditanggung, ya udah, saya mah tidak memikirkan masalah rezeki, sebab udah ada yang nanggung. Saya memikirkan yang tidak ditanggung, yaitu kewajiban Allah. Saya makanya isi hidup ini hanya untuk berusaha yang dilihat kewajiban kita saja, yaitu ibadah kepada Allah, tidak memikirkan masalah rezeki. Terus yang kedelapan, yang terakhir, saya melihat makhluk itu selalu mengandalkan dalam hidupnya dengan profesinya. Ada yang dengan kepangkatannya, ada yang dengan kesehatan, ada dengan perniagaannya. Dan itu bentuk daripada bergantungnya makhluk kepada makhluk. Jadi seperti katakan Jamal itu, apa-apaan itu tidak benar, itu pemikiran seperti itu. Sedangkan Al-Quran jelas bahwa ya tawakal Allah bahwa hasbuh. Maka dalam hidup saya tidak pernah tawakal kepada selain Allah. Saya tawakal saja kepada Allah. Dan ternyata waktu disebutkan yang 8 itu, angkat jempol gurunya itu Syakik. Lah ini berarti kamu itu murid yang asli gitu.
Murid yang asli, yang aslinya. Sebab saya telah melihat Taurat, Injil, Zabur, Furqan, dan ternyata itu bentuk semua kebaikan-kebaikan ya berkisar di masalah yang 8 tadi. Yang mengamalkan yang 8 berarti mengamalkan kitab-kitab dari langit yang 4 itu. Dan itu adalah ilmu yang jarang sekali diperhatikan, yang jarang sekali diperdulikan oleh ulama-ulama sekarang. Hanya diperhatikan ilmu ini adalah oleh ulama-ulama akhirat gitu tuh. Kalau ulama sekarang bagaimana supaya ilmu dapat uangnya gampang. Dengan ilmu itu dia dapat kepangkatannya gampang. Ulama sekarang mah katanya bagaimana dunianya gampang, dapat kedudukannya gampang, yang supaya yang hal-hal seperti itu jangan diperhatikan gitu tuh. Sedangkan Anbiya itu ya diutus itu mencari ilmu-ilmu yang untuk yang dikatakan oleh hatim itu gitu tuh, hatim itu. Udah, jadi intinya ini peringatan bagi kita, kata Dohak bin Muzahim, bahwa kita harus mencari ilmu yang di situ menambah kewiraian kita, kewaraan kita. Jangan sampai kita mencari ilmu cuma untuk pintar dongeng saja. Pintar dongeng gitu, pintar ngomong gitu tuh, gitulah. Mangga. Jadi intinya tentang pembahasan yang ada di dalam 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Furqan, dibahas semua dalam 8 masalah. Ya, masih banyak waktu. Dengan apa itu dabah ya? Tadi mana ayatnya? Mama min dabatin illa Allah dalam ayat kan wa khalaqa mimma aminhum yamshi wa khalaqa kulla dabatin mimma aminhum yamshi ala minhum ala rijlain. Ya memang untuk semua makhluk, tapi untuk khusus manusia itu dikhususkan. Warazaqnahum minat thayyibat. Itu banyak untuk manusia, malahan dipilih oleh Allah itu rezeki manusia. Kalau untuk dabah mah yang seperti kata Jamal itu, tapi untuk manusia itu rezeki yang luar biasa, yang bersih-bersih, yang itu bisa memikir, bisa apa, sebenarnya malah itu. Nah ini memang lagi umum bahasanya, tapi untuk rezeki bagi manusia itu ada rezeki khusus. Kalau lihat ini di surat An-Nahl, betapa manusia itu sangat diistimewakan oleh Allah, terutama masalah rezekinya, terutama. Pokoknya kita modalnya dalam agama itu ada semua, cuma satu, jangan menuruti hawa. Nah itu aja, itu gitu aja nanti patokannya. Boleh kita jadi orang kaya, yang penting jangan menuruti hawa nafsu. Nggak apa-apa gitu, silakan aja. Kita mau tidur terus nggak apa-apa, yang penting jangan menuruti hawa nafsu. Kita mau makan terus apa, yang penting ya gitu aja. Kalau aja, yang penting aturan agama jelas, kita jangan sampai ada yang kita. Salah satunya akan makanya wailul likulli allazi jama'a mala wa kita tidak boleh istilah mengumpulkan ya, nimbun lah, itu masih banyak untuk besok, untuk 1 tahun, nyari aja. Kita masuk nggak dalam itu, ada hukum nggak, gitu aja puannya. Itu masalah kenyataan loh, kita betul-betul punya itu nggak masalah, sebenarnya tidak ada hukum, tidak ada istilah jam ulma, gitu aja untuk ibadah. Membuktikan bahwa Islam itu ada di atas. Iya. Jam 12 lebih dari 10 menit. Jadi emang dibatasi sampai jam 12. Jadi intinya pada malam ini kita tetap mencari ilmu, tapi ilmu akhirat. Jangan mencari ilmu dunia. Nah, umpamanya kita mencari dunia itu udah jadi dengan Allah, dan umpamanya kita jadi orang kaya, mah kita tidak bakal bisa nolak pokoknya mah. Kalau kita udah jadi orang kaya mah, kita punya mobil, punya segala-galanya, tidak bisa nolak kita tuh. Kalau lah cuma ya gitu, tetap kita harus memperhatikan yang bukan jadi tanggung jawab, yang bukan jadi tanggungan Allah, yaitu kita melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Jangan sampai kita hidup memikirkan apa yang jadi tanggung jawab Allah gitu tuh. Udah ditanggung jawab oleh Allah, kalau kita ikut-ikut mikir gitu, campur apa iya. Padahal sih kita tuh punya tanggung jawab yang kita tidak ada jaminan sama sekali, yaitu masalah akhirat gitu tuh. Yang mudah-mudahan kita bisa seperti itulah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.